Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lewat atau tak bisa lari. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina bisyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurah kepada kita semua, nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir bermuwajahah, berjamaah di rumah Allah atau di masjid yang kita cintai ini. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepadanya, kita senantiasa mendapat bimbingan maunahnya ketika kita berada di dunia ini, serta berharap syafaat kelak bila kita berada di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah MT Fastabiqul Khairat, jamaah beserta pengurus, ketua, terutama pembina, Ustaz Azirwan serta kawan-kawan yang telah hadir di Masjid Darul Muttaqin Desa Pantai Cermin. Tadi disampaikan oleh protokol acara penutupan, tadi untuk sementara barangkali, bukan penutupan untuk selamanya, menyambut bulan suci Ramadan. Bagi ibu sekalian yang berbahagia, kemarin sore kami tengok di grup, judul acara kita pada subuh hari ini adalah persiapan datangnya bulan Ramadan. Ramadan sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, bulan yang dinanti-nantikan, bulan rahmat, bulan ibadah, bulan keampunan, bulan yang kita tunggu-tunggu bagi orang beriman. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil, hai orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba allazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan umat-umat sebelumnya. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
Pertama, Allah himbau agar kita melaksanakan puasa. Setelah kita melaksanakan puasa, akan mendapatkan predikat takwa. Sasaran kita bukan hanya puasa, tapi adalah takwa. Karena takwa adalah merupakan suatu tingkatan yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan bukan semua orang, tapi ada inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Salah satu adalah intisalu awamirillah wa tinabun nawahi. Orang yang mampu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah. Salah satu perintah Allah adalah puasa Ramadan setahun sekali. Bapak Ibu sekalian berbahagia, lalu apa yang harus kita persiapkan menjelang datang Ramadan? Setidaknya ada 5 perkara yang harus kita persiapkan. Di antara yang 5, yang pertama adalah hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah. Dengan apa kita menjalin hubungan Allah itu? Bitaubati, dengan bertaubat. Setiap manusia tak mungkin lepas dari dosa. Malahan orang yang mengaku tidak berdosa, di saat pengakuan tidak berdosa itulah datangnya dosa. Kita orang yang berdosa berkewajiban bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat tobat minimal 3. Yang pertama, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu di saat itu juga. Dan yang ketiga, berjanji dengan diri sendiri di hadapan Allah tidak akan mengulanginya kembali. Telah kita tetapkan 3 hal ini, misal tinggalkan, tidak diulang lagi, maka kita lihat beberapa proses pelaksanaan taubat. 1. Mandi taubat. Yang pertama mandi taubat. Nawaitul ghusla litaubati an jami'i dzunubi zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi taubat dari segala dosaku, zahir batin kerana Allah Ta'ala. Kemudian diiringi dengan 2 rakaat salat taubat. Usalli rak'ataini litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi aku solat 2 rakaat untuk melaksanakan taubat, sunat kerana Allah Ta'ala. Solatnya sama dengan solat biasa, baca doa kita, baca Fatihah, baca surat pendek, cuma niat yang membedakan. 2 rakaat, setelah itu baca doa. Pertama doa taubat. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan seterusnya. Taubat kepada Allah dibarengi dengan banyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pertama, hablum minallah, membersihkan dosa terhadap Allah dengan bertaubat, banyak baca istighfar. Yang kedua,
menyusul datang Ramadan dan hablum minan nas, menjalin hubungan di antara sesama, terutama kepada kedua orang tua. Jangan lupa kepada ibu dan ayah. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul a'mal afdalun min ba'di?" Apa amal yang terbaik kami lakukan kalau kamu sudah tiada ya Rasul? Kalau kamu nanti tidak ada di samping kami, di tengah-tengah kami, apa amalan yang harus kami lakukan ya Muhammad? Apa jawab Nabi? As-salatu fi waqtiha. Yang pertama, jaga solat pada waktunya. Jangan pernah menunda-nunda waktu solat terkecuali kerana halangan syarak. Jaga solat. Yang kedua, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Datangi ayah ibu menjelang datangnya bulan Ramadan. Kalau mereka masih hidup, kalau mereka sudah tiada, datangi pusaranya. Kalau pusaranya jauh, tidak tahu, kirimi doa. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak satu-satunya yang ditunggu oleh kedua orang tua dalam pusaranya setelah datangnya bulan suci Ramadan. Ayah ibu yang dalam kuburnya menanti doa dari anak-anak yang ditinggalkan. Tentu sangat tidak wajar anak yang lupa kepada kedua orang tuanya. Rasul katakan, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian berbaikan di antara sesama, di antaranya pasangan masing-masing. Istri minta maaf pada suami, suami juga minta maaf kepada istri. Siapa yang duluan terserah. Enggak ada aturan harus istri dulu, enggak. Harus suami duluan, enggak. Siapa yang dulu minta maaf, maka mereka pertama kali dapat kebaikan. Seorang suami jangan ego. Aku suami kok, kamu istri. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pimpinan di atas perempuan. Kamulah minta maaf kepada aku. Jangan. Silakan siapa saja. Istri duluan bagus, suami duluan juga bagus. Kerana dua-duanya punya kewajiban. Suami berkewajiban melindungi istri, istri juga berkewajiban melindungi istri. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Istri pelindung suami, suami juga pelindung istri. Diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan pakaian hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling bermaafan. Anak minta maaf kepada kedua orang tua. Jangan sempat ayah minta maaf duluan kepada anak, ibu kepada anak, maka anaklah duluan datang kepada kedua orang tuanya. Berbaik-baikan dengan nanti menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Di antara sesama termasuk juga MT Fastabiqul Khairat. Nampaknya kami tengok dalam grup sering bercanda. Walaupun tidak menyinggung hati saudara kita, tapi kita sudah banyak bercanda. Banyak bercanda itu adalah pintu gerbang memasuki dosa. Sebelum datangnya dosa, fa'fu wasfahu la'allakum turhamun. Saling memaafkan. Bukan hanya minta maaf, tapi saling memaafkan. Sebelum diminta maaf sudah menanti. Hablum minan nas. Berburuk sangka, memutus tali silaturahim merupakan satu perbuatan yang terlarang dalam agama. Di stop amal ibadah kita, enggak nyampe kepada Allah kalau hubungan di antara kita sesama masih ada terputus. Makanya mari saling memaafkan di antara kita sesama kita. Disebut dengan hablum minan nas, menjalin hubungan di antara sesama. Yang kedua,
kita pendek aja sampai 5 selesai. Yang ketiga, persiapan datang Ramadan adalah wa kasratu zikir wa qiraatul Quran. Perbanyak berzikir dan baca Al-Quran. Zikir Al-Quran juga zikir, tapi ada zikir khusus seperti menyebut asma Allah, seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir, juga zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita ulangi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan banyak baca Quran. Al-Quran adalah salah satu perisai dari syaitan. Husnul mu'min salasa. Benteng orang mukmin dari godaan syaitan itu ada 3. Di antara yang 3, yang pertama masjid. Jangan pernah lupa kepada masjid. Biasakan solat fardu di masjid. 5 waktu, bukan hanya subuh, tapi 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, terkecuali ada halangan syarak. Masjid salah satu benteng mukmin, orang mukmin dari godaan syaitan. Yang kedua adalah Quran. Al-Quran. Orang yang baca Quran akan terhindar dari godaan syaitan. Dalam sebuah hadis yang pernah kita temui, orang yang membiasakan membaca Quran, Nabi pernah bersabda, in aradatum aisus su'ada. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, biar duitnya tidak banyak tapi hidup bahagia. Untuk apa uang banyak kalau hidupnya, keluarganya berantakan? Tapi lebih baik duitnya banyak, rumah tangganya bahagia. Salah satu kunci mendapat kebahagiaan rumah tangga adalah Al-Quran. Yang kedua, wa mautus syuhada. Mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Mati syahid laisa lahum jaza' illa jannah. Balasannya tidak ada lain adalah syurga. Makanya orang Palestin, kenapa mereka beberapa keturunan perang memerangi Israel? Mereka minta jangan kami mati di atas perimbet, biar kami mati bertumpahan darah di medan perang, mempertahankan tanah air dan agama. Katanya mati di medan perang itu lebih baik dari mati di atas seperimbet, mati konyol. Bapak Ibu sekalian berbahagia, jiwanya orang Palestin mempertahankan agama, mempertahankan keimanan adalah mereka tidak takut mati. Ini satu prinsip, suatu semangat yang perlu kita contoh. Tapi jangan sampai bunuh diri. Kalau bunuh diri itu namanya mati konyol. Orang mati syahid balasannya adalah syurga. Untuk mendapatkan titel mati syahid, wadimu qiraatul Quran. Biasakan baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang membiasakan membaca Quran akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid. Yang ketiga, wan najata min haril mahsyar. Terhindar dari teriknya mahsyar. Kabarnya, ini kabar, kita belum nyampe ke sana, tapi kabarnya kalau dibaca kitab-kitab bahwa mahsyar itu terik panasnya melebihi dunia ini, 99% lebih dari dunia ini. Kalau panasnya sekarang umpamanya 30 derajat kali 90 lagi,
Berapa panasnya, mendidih otak di kepala, saking panasnya. Naungan saat itu enggak ada. Terkecuali adalah salah satu naungan adalah Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, wazillu yaumil harri. Ketika kita berjalan di padang mahsyar, kita disediakan oleh Allah payung menjelang tempat dinamakan faslil qada, tempat timbang dosa pahala. Menjelang situ, dari kubur masing-masing nyampenya kurang lebih 1.500 tahun perjalanan. 1.500 tahun perjalanan baru kita nyampe ke tempat disebut faslil qada. Coba kalau di bawahnya panas, di atas panas, apa yang akan terjadi? Orang baca Quran disediakan oleh naungan berjalan ke sana. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah fadilah, kebaikan orang baca Al-Quran. Dan seterusnya, wal huda minad dolala, diberi petunjuk dari kesesatan. Dan wa husnu minasyaitan, dijaga dari godaan syaitan. Wa ribhan fil mizan, diberatkan timbangan pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini keberuntungan Quran. Masjid Darul Mutakin mengadakan satu jamaah tadarus Quran khatam seminggu sekali. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, silakan bergabung dalam Ramadan ini. Khatam Quran seminggu sekali. Nanti kita usahakan lagi lebih banyak. Karena di hari khatam Quran itu turun malaikat. Kata Nabi, 60.000 orang malaikat. 60.000 orang malaikat turun mendoakan orang yang khatam Quran. Doa malaikat sudah dijamin kabul, diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persiapan Ramadan yang ketiga adalah berbanyak berzikir dan baca Al-Quran. Yang keempat, wahudur fi majalis ilmi, hadiri majlis ilmu. Maka kepada pengurus masjid akan mengadakan pengajian atau tausiah santapan rohani Ramadan di setiap masjid masing-masing. Maka hadiri dengan beramai-ramai siapapun penceramahnya. Jangan ditengok orang yang berceramah, tapi dengarkan isi ceramahnya. Unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Perhatikan apa yang disampaikan, tapi jangan dilihat orang yang menyampaikannya. Jangan dipilih-pilih. Yang penting adalah pengajiannya. Hadiri majlis ilmu. Salah satu persiapan Ramadan, kita menghadiri majlis ilmu yang ditutup sementaranya fastabiqul khairat, tapi santapan hari Ramadan terbuka setiap malam di bulan Ramadan. Waktunya silakan menurut kesepakatan pengurus masjid masing-masing. Boleh sebelum tarawih, boleh sesudah tarawih, boleh sesudah subuh, sebelum asar dan sebagainya, silakan. Nah, hadiri majlis ilmu yang berapa? 4. Yang kelima atau yang terakhir, sedekah atau infak. Sebaiknya infak atau sedekah. Berbanyak berinfak dan sedekah. Apa beda infak dan sedekah? Infak harus dengan harta, dengan uang. Tapi kesedekah boleh dengan senyum. Maka kotak infak di masjid itu namanya apa? Kotak infak masjid, bukan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah nanti lewat depan kita senyum aja. Nah, karena tabassama ala aika sedekah, kata Nabi. Senyum di hadapan saudara itu sedekah. Jadi sedekah boleh dengan selain uang,
membantu kesulitan saudara, membantu kesulitan tetangga dan lain sebagainya, itu sedekah. Tapi infak harus dengan harta. Satu sak semen umpamanya setengah kubik kayu atau 10.000 rupiah, 10 juta rupiah, infak, perbanyak infak. Infak di bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah 700 lipat ganda dari bulan-bulan lainnya, ila adafin kasira, sampai tidak terhitung berapa jumlah pahala diberikan oleh Allah. Ini enggak masuk puasa. Puasa itu lain. Kalau amal ibnu Adam lahu, setiap amal Adam itu adalah untuknya, illa saum, terkecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah untuk aku dan aku yang membalasnya. Malaikat pun tak tahu berapa besar pahala puasa. Tapi ingat, bukan hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi setidaknya puasa adalah puasa awas, tidak makan, tidak minum, dan menjaga hawa nafsu dalam bulan suci Ramadan. Datang waktu berbuka, makan 1 butir kurma atau seteguk air, lalu sholat maghrib. Jangan balas dendam, karena kebanyakan kita waktu berbuka balas dendam. Dari jam 5 sudah sahur, enggak makan, enggak minum, sudah niat puasa, sampai waktu berbuka beduk bunyi, lalu minum air putih 1 gelas, teh manis 1 gelas, picak atau lontong 1 piring, makan lagi 1 piring, baru maghrib. Itu namanya balas dendam. Enggak boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, karena berlebihan adalah saudara syaitan. Barangkali Bapak Ibu, itulah persiapan kita menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah dengan bertaubat, perbaiki hubungan sesama manusia dengan saling memaafkan, perbanyak berzikir dan baca Quran, dan selalu hadiri majlis ta'lim dan berinfak, bersedekah. Baru kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan nyaman. Maka Allah panggil untuk waktu itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum, la'allakum tattaqun. Sasaran adalah menjadi orang yang bertakwa. Nanti datangnya 1 Syawal, maka turunlah predikat la'allakum tattaqun. Kalau la'alla bahasa Allah itu pasti, tapi kalau la'alla bahasa manusia mudah-mudahan, untung-untung. Tapi kalau bahasa Allah itu tidak ada mudah-mudahan, tidak ada untung-untungnya. Mungkin saja barangkali tausiah singkat kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan diminta tanya jawab 1 atau 2 orang. Untuk itu dipersilakan. Apa hukumnya orang yang membuka perumahan ketika kita berpuasa? Puasa orang yang berjualan makanan, minuman di dalam bulan Ramadan di siang hari, puasanya sah-sah saja, tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi pekerjaannya adalah dosa. Memberi makan orang yang berpuasa di siang Ramadan hukumnya adalah haram. Yang dimaksud dua it'amut ta'am, memberi makan orang yang berpuasa itu berbuka puasa. Kita sediakan bukaan puasa, kita undang orang berbuka sama. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi memberi makan orang yang sedang berpuasa, orang jual lontong dan sebagainya, orang sedang berpuasa, hukumnya adalah haram.
puasa orang itu sah, puasanya sah-sah saja, karena tidak termasuk kepada membatalkan puasa. Tapi dia puasa dalam keadaan berdosa. Lalu bagaimana? Ini walaupun tidak ada pertanyaan, bagaimana istri memasak suami yang enggak puasa? Boleh enggak? Itu kewajiban istri. Bikin kopi suami, bikin masak nasi suami. Nah, itu kewajiban istri. Karena dosa suami tidak pindah kepada istri. Suami enggak puasa, istri tidak ikut terlibat. Tapi kalau istri yang tidak puasa, kita akan diseret oleh Allah nanti ke neraka gara-gara istri tidak berpuasa. Bapak-bapak hati-hati ya, kalau istri enggak berpuasa, kalau dia tidak berhalangan. Tapi kalau suami yang enggak puasa, ya biarkan saja. Masak terus kewajiban bersuami. Tapi bukan niatnya masak orang enggak puasa, tapi memasakkan suami. Tapi kasihlah nasihat. Om, Bang, Mas, kalau enggak puasa, besok aku enggak bikin kopinya, aku enggak masakkan. Nah, kadang-kala Bapak Ibu, puasa ini kan amal rahasia. Kita puasa, kita enggak puasa, tapi bisa pura-pura puasa. Nah, bisa. Nah, jadi berjualan di dalam bulan Ramadan orang puasa, hukumnya tidak boleh, tapi puasanya enggak batal. Nah, puasanya enggak batal, tapi berdosa. Wallahu a'lam. Baik, kami akan mencoba pertanyaan satu ya, yaitu ini fakta di lapangan ada yang bertanyakan masalah bapak-bapak yang bekerja, ya boleh dikatakan bekerja berat juga bisa, tapi ada yang katakan bekerja berat betul tidak juga, seperti orang panen bisa. Jadi ketika panen, ya istrinya mempersiapkan makanan untuk beribadah di bulan Ramadan. Lalu ya namanya di bulan Ramadan kan kita kan diwajibkan puasa. Satu sisi wajib puasa, di sisi lain kita kewajibannya untuk mencari nafkah keluarga. Nah, kalau dipaksakan puasa dia tidak sanggup katanya berpuasa. Nah, lalu bagaimana hukumnya kalau seandainya dibatalkan puasa dalam kondisi dia mengalami seperti ini? Apakah termasuk berdosa dia atau bagaimana, atau adakah dia batalkan puasa atau bagaimana? Dan bagaimana pula ya istri yang menyiapkan makanan untuk suami untuk bekerja di bulan Ramadan? Istri menyiapkan makanan, suami yang enggak puasa tadi sudah kita sampaikan. Istri tidak berdosa menyiapkan makanan suami, itu tugas beliau. Menyiapkan makanan suami, minuman suami, walaupun suami yang enggak puasa. Tapi suami yang enggak puasa karena pekerjaan berat tetap dosa. Itu pertanyaannya kan? Nah, suami kenapa enggak puasa? Enggak sanggup karena kerja berat. Nah, baca syarat wajib puasa, salah satunya adalah mampu untuk berpuasa. Mampu di situ bukan karena pekerjaan. Nah, bukan karena pekerjaan. Maka manusia itu dikasih oleh Allah kelebihan dari makhluk lain akal. 12 bulan dalam 1 tahun, hanya puasa 1 bulan. 11 bulan persiapan untuk 1 bulan. Nah, 11 bulan persiapan untuk 1 bulan. Karena 1 bulan itu kita berpuasa. Berpuasa. Wajib puasa itu bagi siapa? 1, orang Islam. 2, orang balighh berakal. 3, orang yang mampu untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu puasa oleh karena sakit, oleh karena usia, nah, maka boleh bayar kifarat. Boleh bayar kifarat. Tapi kalau karena capek usaha kerja, enggak boleh bayar kifarat, tapi wajib qadha.
fa in kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu dalam perjalanan dalam keadaan sakit, maka qada di hari yang lain. Kalau qada hari yang lain, ngapa kita tinggalkan hari ini? Dan sedikit ujungnya, ya. Kategori pekerjaan berat ini seperti apa ya? Ada di dalam makan boleh dia berbuka. Nah, ini tentu kan ada dia boleh berbuka, tetapi diganti pada bulan yang lain. Apakah manis sawit ini termasuk kategori pekerjaan berat atau bagaimana? panen sawit, nanam sawit itu tidak termasuk mengharuskan tidak puasa. Wajibnya tidak lepas. Yang dibolehkan oleh Allah, fa in kana minkum maridun, kalau ada salah seorang kamu itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, nah maka boleh berbuka, tapi ganti di hari yang lain. Namanya qada. Orang yang ada hutang puasa tahun kemarin belum dibayar sampai hari ini, tinggal waktu bayarnya Senin, Selasa. Bagi orang yang puasa hari Rabu, Muhammadiyah hari Rabu. Kalau udah masuk Ramadan, nggak boleh qada lagi. Qadanya bayar dan kifaratnya dibayar. Dipanen, dorong gerobak sawit, itu tidak ada hukum untuk tidak berpuasa. Kan bisa diatur kok. Panen 10 pokok, panen pagi, dan lain sebagainya. Asal puasa terjaga. Hukum puasa adalah wajib. Puasa adalah rangkaian dari rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan rumah makan tadi Ustaz, dia adalah profesi untuk bongkar makan, katakanlah profesi buka rumah makan, dikatakanlah dia seorang yang ditanggung jawabnya anak yatim dan tidak bekerja yang lain. Itulah usaha dia untuk menafkahi anaknya. Dia berpuasa, dia menutup lingkaran di dalam untuk orang melayani orang yang tidak berpuasa. Apakah ada kata-kata Ustaz? Terima kasih. Setidak hukumnya adalah syubhat. Setidaknya adalah syubhat. Nah, membiarkan orang tidak berpuasa dengan melayani minum makan, walaupun itu sumber ekonominya, nah karena dia salah seorang penjaga anak yatim dan sebagainya. Nah, itu kan setidak hukumnya adalah syubhat, dosa. Orang yang syubhat itu seperti orang yang berumah di pinggir lereng, lembah, jurang. Kalau datang angin jatuh ke dataran atau ke jurang? Ke jurang lah. Jadi kita hidup itu harus berhati-hati. Carilah faktor ekonomi yang betul-betul di dalamnya unsurnya halal. Jangan syubhat. Walau tanggung jawabnya sangat besar. Bisa? Sampai sini dulu teman kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna pada kita semua, lebih khusus kepada ente Fastabiqul Khairat.
Kami pribadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya di mana ada penyampaian yang tidak berkenan di hati. Maklum keterbatasan, karena kami adalah juga manusia biasa. La ilma lana illa ma'alamtana. Tidak punya apa-apa terkecuali apa yang telah Allah anugerahkan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, diampunkan oleh Allah, diberikan kesehatan, kekuatan dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Li Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hazimiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa imanana wa a'malana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in aqtaitana faddud ilaina inda ihtiyajina ilaih fala tunsina wa abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan faghfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizun ya ghafar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in faqtadiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum